Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah putra dari Malik Syalih bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh sekitar 950 tahun. Semenjak Nabi Idris meninggal, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitupun dengan kaum Nabi Nuh yang saat itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan halaman ini dalam surah Nuh ayat 23. Mereka berkata, "Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Yagud, dan Nas." Selain itu kaum Nabi Nuh terkenal zolim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sangat sombong. Martabat dan harga diri ukur dengan banyaknya harta, karena itu orang-orang miskin dipandang rendah, dan para budak lakukan seperti binatang. Melihat halaman itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya itu, Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu tentang siksaan Allah, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan apapun itu. Karena aku khawatir jika kamu menyembah selain Dia, atau menyekutukannya, Ia akan menyiksamu di hari kiamat dengan siksaan. Ia sangat menyakitkan. Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak mendapatkan sambutan yang baik. Mereka malah menghina Nabi Nuh, dan mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Dan berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaum itu kepada Nabi Nuh, "Kami tidak melihat kamu, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang yang hina di antara kami yang gampang percaya. Dan kami tidak melihat kamu mempunyai kelebihan apapun daripada kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya itu. ia pun berlindung kepada Allah dan minta pertolongannya. Dan ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap agar mereka mau beriman kepadamu. Tidak pernah kuluatkan setiap kesempatan untuk mengajak mereka siang dan malam untuk beriman kepadamu. Ternyata harapanku sia-sia, mereka malah semakin membangkang. Setiap kali ku ajak mereka untuk menyembahmu, agar engkau memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi mereka semua menutup telinga dengan kedua tangannya. Dan mereka tidak suka dengan ajaranku. Mereka sangat berlebihan dalam membangkang. Sampai-sampai mereka menutup wajahnya agar tidak melihatku, dan tidak mendengar dakwah yang kuajarkan. Ya Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu dengan segala cara. Kadang-kadang aku mengajak dengan terang-terangan, dan kadang-kadang secara sendirian terhadap salah satu dari mereka. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan, sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia menerima taubatmu, serta akan memberi ganjaran atas istighfarmu. Maka, Ia akan menurunkan hujan yang deras bagimu, yang akan menyuburkan tanah. Kalian yang sudah kekeringan, Dia juga memberi rezeki harta benda untuk dinikmati, dan mengaruniai anak-anak yang akan membantumu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjamin perairan tanahmu. Kisah Nuh 5-12. Pembuatan kapal Nabi Nuh. Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nabi Nuh untuk beriman. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk mengazabi mereka. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat alat sebagai keselamatan mereka. Allah memerintahkan untuk membuat sebuah kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya pun segera menjalankan perintah Allah, dan mereka segera membuat kapal. Namun dalam proses pembuatan kapal, mereka diejek oleh kaum kafir. Lalu Nabi Nuh pun berkata, Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami mengejekmu sebagaimana kamu sekalian. Kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hud 38-39. Air bah. Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya selesai membuat kapal. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap hewan yang hidup. Lalu hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal halaman ini agar mereka dapat berkembang. Lihat lagi, sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah, kecuali yang ikut naik kapal.
Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh pun menyuruh semuanya naik ke kapal itu. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang beriman, naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Karena bukan kapal inilah yang menyelamatkan mereka semua, melainkan hanya Tuhanlah yang menjalankan dan memberhentikan kapal itu, sehingga wajiblah mereka mengharap pertolongan Allah. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Allah memerintahkan air untuk memancarkan air dari setiap penjurunya. Dalam sekejap air dari langit dan bumi berkumpul, sehingga timbullah air bah yang amat dahsyat. Itulah bencana dari Allah yang ditakdirkan dengan doa Nabi Nuh untuk membinasakan orang yang kafir kaum Nabi Nuh. Sementara itu kapal terus berlayar. Dengan perlindungan dari Allah, Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Tenggelamnya anak Nabi Nuh. Nabi Nuh teringat kepada putranya, sebagaimana bapak terhadap anaknya. Ia memanggilnya dan ia meminta agar naik ke dalam kapal bersama yang lain. Namun putranya menolak, lalu Nabi Nuh pun berkata, Wahai anakku, naiklah engkau ke kapal ini, agar engkau selamat dari azab Tuhan. Janganlah engkau masuk ke dalam bagian orang-orang kafir yang mengingkari agama Tuhan. Anak Nabi Nuh memang-durhaka. Dalam situasi seperti itu, dia masih tidak mau beriman kepada Tuhan, karena ia berpikir apa yang terjadi merupakan peristiwa biasa. Tanpa naik ke kapal ia pun bisa selamat. Lalu anak Nabi Nuh berkata kepada bapaknya, Aku akan berlindung ke puncak gunung yang takkan bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam. Nabi Nuh mengingatkan kembali, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup melawan takdir Tuhan. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, maka ia akan tenggelam sebagai balasan bagi orang-orang hadir. Namun putranya masih menolak. Ia yakin bisa selamat dari banjir itu, tetapi keyakinannya sirna karena air bah semakin meninggi dan menenggelamkan anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memohon atas keselamatan bagi anaknya. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Tuhan agar putranya diselamatkan, karena Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Lalu Tuhan menjawab bahwa putranya yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan, dikarenakan putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Tuhan dan melakukan keburukan. Lalu Tuhan melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali ia yakin bahwa halaman itu benar. Kemudian Nabi Nuh menyesal dan mengakui kesalahannya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Surutnya air bah. Air bah telah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Setelah orang kafir semua binasa, Tuhan menyuruh bumi untuk menghisap air bah itu, dan Allah menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Seketika surutlah air bah itu. Kemudian kapal Nabi Nuh terdampar di bukit Gunung Judi. Allah berfirman di dalam surat Hud halaman 11 ayat 48. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat mukmin dari orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kuberi kesenangan dalam kehidupan dunia, dan akan ditimpa azab yang sangat pedih dari kami. Di tanah baru itulah umat Nabi Nuh hidup dengan damai. Lalu mereka berkembang sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Hud adalah nabi yang diutus Tuhan dari kaum Ad di Al-Ahqaf, sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah wahai Hud, saudara kaum Ad, itu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf 21. Menurut ahli sejarah, Al-Ahqaf berada di daerah Yaman dan Aman. Sampai Hadramaut dan Asisyajar, kaum Ad hidup di tanah yang subur. Bahkan mata air mengalir dari segala penjuru. Kondisi daerah sebaik itu memudahkan mereka mengelola pertanian. Mereka juga mendirikan gedung-gedung megah di kota Ad. Ad diberikan kekayaan harta benda oleh Allah, tetapi kaum Ad lupa bersyukur kepada Allah. Padahal mereka mendapat banyak nikmat dari Allah. Mereka malah menyembah berhala, yaitu Sada Syamud dan Al-Haba.